sahabat Indonesia, selamat datang di Melihat Indonesia yang akan menemani kalian dengan segudang informasi tentang negara tercinta kita ini. Dari mulai bidang pendidikan, budaya, keindahan alam, wisata, kesenian, kuliner, dan segudang informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia. Indonesia memang tidak hanya kaya akan alamnya saja, tetapi juga segala budaya, seni, dan pertunjukan yang beragam dari setiap daerah yang ada. Seperti halnya dengan kerajinan tangan yang ada di Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, berderet macam-macam kerajinan tangan yang memiliki keindahan dan nilai seni. Bentuk dan juga keunikan yang diciptakan dari setiap kerajinan tangan dinilai dapat memikat dan memukau segala penjuru dunia. Dan berikut 10 kerajinan tangan di Indonesia versi Melihat Indonesia. 1. Batik. Siapa yang tidak mengenal batik? Salah satu kerajinan tangan khas Indonesia ini sudah sangat terkenal bukan hanya di Indonesia saja, namun di seluruh penjuru dunia. Bahkan saking terkenalnya, UNESCO mengakui batik sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba dan nitik. Tahukah kalian, awalnya batik hanya dituliskan di atas daun lontar dan papan rumah adat Jawa. Kegiatan ini digunakan untuk mengisi waktu luang saja. Motif yang digunakan juga sangat sederhana, antara lain tumbuhan dan binatang. Kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa, batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20 dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia ke-1 telah usai atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam, banyak daerah-daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian batik menjadi alat perjuangan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedagang muslim melawan perekonomian Belanda. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia pada zaman dahulu. Awalnya batik dikerjakan hanya sebatas dalam keraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Batik yang tadinya hanya pakaian keluarga keraton kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Untuk meningkatkan rasa cinta anak bangsa dengan kesenian batik, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Sejak saat itulah, setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. 2. Wayang golek. Wayang golek merupakan salah satu dari beragam kesenian wayang yang ada di Indonesia. Disebut wayang golek karena memiliki bentuk seperti boneka kayu atau golek yang diukir sedemikian rupa sesuai alur cerita. Di Jawa Barat, wayang golek lebih dikenal daripada wayang kulit atau wayang orang. Dalam perkembangannya, ada 3 jenis wayang golek, yaitu wayang golek papak, wayang golek purwa, dan wayang golek modern. Wayang golek papak atau cepak adalah kesenian wayang yang berkembang di Cirebon. Dalang biasanya akan membawakan kisah atau babat dalam bahasa Cirebon.
Selanjutnya, wayang golek Purwa umumnya menceritakan secara khusus lakon Mahabharata dan Ramayana dengan pengantar bahasa Sunda. Dan terakhir, wayang golek modern memiliki alur cerita yang sama seperti wayang Purwa, hanya saja dilengkapi dengan teknologi modern seperti lampu, gambar latar, dan efek-efek. Menurut M.A. Salmun, pada tahun 1583, Sunan Kudus membuat wayang yang terbuat dari kayu. Maksudnya adalah agar bisa ditonton pada siang hari. Hasil ciptaan inilah yang kemudian berkembang secara luas di Jawa Barat. Daerah yang pertama-tama membawakan wayang golek adalah Cirebon, dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Kesenian wayang golek mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu di Jawa Barat sudah banyak bermunculan dalang-dalang dan padepokan wayang golek di berbagai daerah. Setelah kedatangan Jepang pada tahun 1942, kesenian wayang mulai dibatasi karena pemerintah Jepang membuat larangan untuk tidak berpesta melewati pukul 24.00. Sedangkan pertunjukan wayang golek biasanya memakan waktu yang cukup panjang. Pada masa ini, orang-orang dipersulit untuk menyaksikan maupun menyelenggarakan pagelaran wayang golek semalam suntuk. 3. Gerabah. Gerabah adalah kerajinan tangan berbahan baku tanah liat, di mana proses pembuatannya dibentuk dan dibakar dalam suhu sekitar 800 hingga 1000 derajat. Di Minahasa ada desa yang bernama Pulutan, di mana mayoritas warganya merupakan pengrajin gerabah. Berbagai kerajinan gerabah yang dihasilkan adalah belanga, tungku, dan vas bunga dengan berbagai corak dan juga warna. Sejarah dari kerajinan gerabah di Indonesia dikenal sejak zaman Neolitikum atau zaman prasejarah atau zaman batu baru, sekitar tahun 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Gerabah juga dikenal dengan istilah tembikar atau keramik. Gerabah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia berupa barang pecah belah seperti tempayan, periuk, belangga, kendi, dan celengan. Teknik pembuatan gerabah pada saat itu sangat terbatas dan sederhana. Proses akhir dari pembuatan gerabah adalah pembakaran suhu rendah dengan menggunakan jerami atau serabut kelapa. Sampai saat ini, seni kerajaan gerabah masih berkembang di beberapa daerah di Indonesia, terutama di pedesaan. Teknik pembuatannya juga masih sederhana dan tradisional. Tujuan dari pembuatan gerabah ini adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat sehari-hari, yaitu benda-benda unik dan praktis. Sehingga masih banyak masyarakat yang membeli atau mengoleksi barang-barang antik dari gerabah. Seni pembuatan gerabah sampai saat ini masih terus berkembang di beberapa daerah di negara Indonesia. Hampir di setiap pulau terdapat pembuatan gerabah. Berbagai macam motif juga digunakan dalam pembuatan gerabah, seperti motif geometris, anyaman, piling tunggal, tumpal, pilin ganda, dan meander. Sedangkan seperti motif swastika, burung phoenix, awan, serta matahari merupakan motif yang mendapat pengaruh dari luar. Teknik pembuatannya dapat dilakukan dengan cara dicungkil, ditempel, dipukul, dan ditoreh. Nah, sahabat Indonesia, itulah beberapa kerajinan tangan yang ada di negara kita versi Melihat Indonesia. Sangat menarik ya? Tapi nggak sampai di sana saja, kita masih punya segudang informasi untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.